Selamat datang kembali di Nasura Channel YouTube. Saya, Nasura, akan membacakan cerita yang saya tulis sendiri dengan judul Kabel Getih. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini agar kami bisa berkembang. Kita langsung masuk ke cerita. Selamat mendengarkan. Kamu tidak butuh apa-apa. Kamu hanya perlu menegakkan yang 5 waktu. Dan kamu hanya tidak boleh melanggar molimo. Kabel getih. Sebelum mendengarkan video ini, sebaiknya mendengarkan 2 video sebelumnya. Kabel getih episode 1 dan episode kedua. Seperti yang sudah kita ceritakan di episode sebelumnya, Mas Yanto dititah untuk langsung masuk kamar tengah setelah menjalani ritual pembersihan atau penyucian. Mas Yanto dilarang keluar kamar sebelum 41 hari. Mari kita lanjutkan kisah ini. Selamat mendengarkan. 41 hari kemudian, Mas Yanto keluar dari kamar tengah dan luka-luka di sekujur tubuhnya sudah mengering, tampak mulai pulih. Mas Yanto langsung menemui bapak dan menekuk lututnya. Ngateko, aku lak wis muni, salahmu wis tak ngapura, kata bapak. Mas Yanto pun berdiri, namun tidak berani mengangkat kepalanya. Wajahnya menunduk. Detik selanjutnya, Mas Yanto sangat terkejut karena bapak tiba-tiba memukulnya. Bapak bergerak memukul beberapa bagian tubuh Mas Yanto. Mas Yanto, kakinya langsung lemas dan lunglai sebelum akhirnya semua menjadi gelap. Lembah Biru 1998. Tengah malam, kediaman Gusti Pangeran Simat. Opo kabeh wis siap Bune? Sampun Lek Mat. Jam 12 pas kuning gugan. Injih Lek Mat, sendika dawuh. Di luar suasana sunyi senyap. Dusun Lembah Biru memang dusun yang terpencil. Begitu matahari terbenam, memang hampir sudah tidak ada aktivitas kecuali surau. Itu pun hanya sampai pada jamaah salat Isya. Setelah salat Isya, hampir tidak ada yang beraktivitas di luar rumah. Seperti yang diamanatkan suaminya, pukul 00, Gusti Putri Kuning dibangunkan. Kasumi berbisik di telinga putrinya. Nduk, Kuning, Tangio. Yang dibisiki membuka mata lalu duduk. Terlihat menguap. Mak, nopo sampun enjang? Kasumi menjawab. Durung, Nduk. Bapak duwe perlu karo awakmu. Kasumi membimbing putrinya turun dari ranjang dan membawanya ke belakang rumah, ke padusan. Gusti Pangeran Simat sudah menunggu di sana. Nduk, piro-piro lupute bapak lan ibu ngapuranen. Gusti Pangeran Simat memulai pembicaraan. Dan kalimat ini biasanya beliau pakai jika beliau ingin mengutarakan hal yang penting. Injih Pak, Bu, semanten ugi kula ngaturaken sembah bekti kula. Mugi bapak lan ibu tansah dipun paringi wilujeng. Nduk, saiki awakmu wis perawan. Awakmu duwe tanggung jawab marang awakmu dhewe, marang wong tuwa, tur marang ngersani pangeran. Saiki ala bener awakmu ya wis ngerti. Lek awakmu nglakoni ala, bakal dadi tanggung jawabmu dhewe. Kabeh sing mbok lakoni bakal ana itungane dhewe ning ngarsane pangeran.
Wong tuwa gur isa nenuwun, muga-muga awakmu diparingi urip sing manfaat, slamet donya lan akhirat. Injih Pak Bu, amin. Amarga awakmu wis prawan, Bapak perlu ngwehi sangune urip. Tapi sadurunge awakmu kudu diresiki. Lalu Kasumi membimbing putrinya menuju padusan dan berbisik di telinga putrinya. Terokno opo sing tak unekne, Nduk? Injih Bu. Lalu Kasumi menuntun putrinya kata demi kata mantra yang harus dirapal, dan Gusti Putri Kuning menirukan terbata-bata. Setelah itu Kasumi memandikan dengan kembang telon, dan dari struktur, warna, aroma, dan hawa yang begitu murni, jelas kembang telon itu masih perawan. Setelah semua pembersihan atau penyucian selesai, Kasumi membimbing putrinya ke ruang tengah. Gusti Pangeran Jimat sudah menunggu. Kasumi membimbing putrinya untuk bersimpuh, lalu memegang rambutnya terus didengklaknya, mulutnya dicuwowo. Sementara Gusti Pangeran Jimat mengeluarkan sesuatu dari kantong bajunya, sebuah telur yang sudah diisi. Kulit telur itu sudah ditulisi yang hanya Gusti Pangeran Jimat sendiri yang mengerti maknanya. Tulisan Jawa kuno dan Arab. Dan telur itu dipukulkan di kening putrinya hingga retak. Lalu dengan kedua jempolnya dia buka telur itu, lalu isinya ditumpahkan ke mulut Gusti Putri Kuning dan langsung masuk ke tenggorokan. Setelah itu, Kasumi membimbing putrinya untuk bersimpuh. Kasumi pun bersimpuh di sampingnya. Dan Gusti Pangeran Jimat bersila di depan mereka berdua. Nduk, menungso urip kuwi ora butuh apa-apa. Awakmu gur perlu jejeg karo sing 5 wektu, tur ora oleh ngelakoni sing 5. Sing 5 kuwi awakmu lak ya wis paham. Injih Pak, madat, minum, main, maling tur madon. Amarga kula setri, maknanipun kula boten angsal tilem kalih ingkang sanes muhrim. Jawab Gusti Putri Kuning. Lek awakmu nglanggar siji wae, resikone nyawamu dhewe. Awakmu bakal nanggung padha karo sing dialami Mas Muyanto. Awakmu seiling to kadadian 13 taun kepungkur. Injih Pak, kula tasih emut. Lan siji maneh, awakmu kudu topo ngrami selawasi. Topo ngrami? Gusti Putri Kuning tampak bingung karena tidak mengerti maksudnya. Topo ngrami kuwi tegese awakmu kudu mageri awakmu dhewe kaya dene wong topo, tapi panggah urip kaya menungso sak padha-padha. Bapak ngerti lek awakmu gak bakal iso urip kaya adimu. Intine weruh wates, Nduk, Kasumi menambahkan. Injih Pak, Bu, sendika dawuh. Malam itu masih akan menjadi malam yang panjang bagi Gusti Putri Kuning, karena selanjutnya beliau diajari hal yang sama sekali di luar nalarnya. Dia harus duduk bersimpuh, kemudian tawasul dan bersemedi, yang di setiap tarikan nafasnya dia harus menyebut nama Tuhan. Tampak mudah, tapi ternyata sangat berat. Dia harus menarik nafas sambil menyebut nama Tuhannya, lalu membuang nafas. Dan sebelum bapak ibu meninggalkannya, beliau berdua berpesan bahwa dia harus melakukannya sampai dia bertemu
dengan dirinya sendiri. Dia berpikir itu sesuatu yang gampang, tapi ternyata itu sangat susah dilakukan. Berjam-jam dia terus mencoba, tapi tidak pernah berhasil. Semakin larut, suasana menjadi semakin sepi. Dia merasa seperti ada orang-orang yang sedang mengelilinginya dan berusaha merusak konsentrasinya. Mereka berjumlah sangat banyak. Yang tadinya hanya terdengar sayup-sayup berbisik, makin lama makin ramai seperti pasar. Makin larut, mereka satu persatu mulai menampakkan dirinya. Wajah-wajah mengerikan itu mencoba menyapanya dan mengajaknya berbicara. Gusti Putri Kuning mulai bingung dan ketakutan. Dia berusaha keluar dari kerumunan orang-orang itu, tapi rupanya dia telah dikepung. Ada yang menjambak rambutnya, ada yang menarik tangannya, ada yang menarik dari belakang, ada yang menarik kakinya, dan mereka semua berebut ingin mendapatkan bagian tubuhnya. Dia merasakan sakit yang teramat sangat karena ditarik ke sana kemari. Bahkan tidak ada yang mau mengalah. Tubuhnya seperti dipoteng-poteng. Dia mulai menangis karena tidak tahan dengan rasa sakit yang teramat sangat. Dia masih meronta-ronta. Akhirnya dia kehabisan tenaga. Pandangannya mulai kabur. Samar-samar dia melihat bapak dan ibunya, juga adiknya, tampah datang dan mulai menyerang orang-orang itu. Gusti Putri Kuning masih bisa melihat, walau kadang hilang dan pergi. Setiap orang yang terkena pukulan bapak, ibu, dan adiknya hancur dan hilang tak berbekas, sebelum akhirnya semuanya menjadi gelap. Terlihat Gusti Putri Kuning mulai terkulai tak berdaya, sementara Gusti Pangeran Simat masih duduk bersila dengan mata terpejam. Kasumi dan Tampah juga sama, duduk bersimpuh dengan mata terpejam. Hampir subuh, ketika mereka bertiga membuka mata dan buru-buru menolong Gusti Putri Kuning. Wajah-wajah mereka tampak lelah, seperti habis melakukan pergulatan panjang. Baiklah, kita sudahi kisah Kabel Getih kali ini. Apa yang akan terjadi selanjutnya dengan Gusti Putri Kuning dan apa sebetulnya yang dialaminya, kita akan jelaskan di episode berikutnya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Sampai berjumpa kembali di episode berikutnya. Terima kasih.